Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas soal-soal pra-PH Matematika Wajib kelas 10 IPA. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Fungsi fx sama dengan 3x min 5 memiliki gradien dan intercept titik-titik. Oke, kita ingat fungsi linier ya, memiliki bentuk umum ini ya, fx atau sama dengan y itu sama dengan mx plus a, dengan m ini sebagai gradien dan a adalah intercept. Oke, jadi di sini fungsi fx sama dengan 3x min 5, kita lihat 3 ini adalah m ya, atau gradiennya, dan min 5 adalah intercept. Oke, maka kita bisa jawab gradien dan interceptnya adalah 3 dan min 5. Kemudian nomor 2, di bawah ini yang bukan merupakan fungsi linier adalah, nah kita lihat fungsi linier ya, itu bentuknya mx plus a. Jadi x ini pangkatnya 1 ya, pangkat 1. Nah, jadi kita lihat di sini yang diminta yang bukan merupakan fungsi linier. Jadi yang pangkatnya bukan x pangkat 1 itu yang mana? Kita lihat a ini pangkat 1 ya, b ini pangkat 2 kuadrat. Nah, ini berarti bukan. Nah, kita lihat di E ini bentuknya sedikit berbeda ya. Kalau yang lain Y sama dengan, kalau ini X sama dengan. Tapi sebetulnya ini juga kita bisa tulis menjadi Y sama dengan X plus 6 ya. Jadi kalau 6-nya kita pindah ruas ke kiri ya, jadi plus 6. Kemudian ditukar ruas kanan dan kiri menjadi Y sama dengan X plus 6. Maka yang bukan merupakan fungsi linier adalah opsi jawaban B. Kemudian fungsi fx sama dengan 2x plus 10 melalui titik berapa? Nah, ini kita bisa cek ya dengan memasukkan opsi jawabannya ya, titik-titik yang ada di opsi jawabannya ini ke fungsi. Nah, nanti apakah dia memenuhi fungsi ini? Nah, kalau iya berarti dia memang melalui titik tersebut. Oke, kita coba yang opsi A dulu ya, titik 0,10. Nah, jadi titik ini menunjukkan X dan Y nya. Kalau 0,10 berarti X nya 0, Y nya 10. Oke, jadi kita masukkan ke fungsinya ya. Ini Y sama dengan 2X plus 10. Jadi kita tulis 10 sama dengan 2, X nya 0 ya, kali 0 plus 10 ya, 10 sama dengan 10. Nah, ini benar. Kemudian titik yang kedua min 5,0. Kita masukkan ya, ini X nya min 5, Y nya 0. 0 sama dengan 2 kali min 5 plus 10. 0 sama dengan min 10 plus 10. Min 10 kita pindah ke ruas kiri jadi plus 10. 10 sama dengan 10. Nah, ini juga benar ya. Oke. Maka opsi jawaban A ini benar ya. Ini menunjukkan fungsi fx sama dengan 2x plus 10 melalui titik 0,10 dan min 5,0. Next, nomor 4. Fungsi y sama dengan min 5 x min 5 memotong sumbu y di titik. Nah, kita tulis lagi ya, bentuk umum dari fungsi linier adalah y sama dengan mx plus a. Oke. Kemudian titik potong di sumbu y atau intercept ya, intercept di sumbu y itu kita bisa tuliskan di titik 0, a. Nah, kita lihat di sini a nya adalah min 5.
Nah, ini adalah A. Maka titik potongnya sama dengan 0, min 5. Jadi opsi jawabannya yang benar adalah A. Kemudian nomor 5, fungsi linier yang memiliki gradien 2 dan melalui titik 2,5 adalah titik-titik. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan atau mencari fungsi linier yang diketahui gradien dan titik yang dilaluinya. Oke, kita bisa tulis persamaan umum fungsi linier y sama dengan mx plus a. Kemudian kita masukkan ya nilai ini gradiennya ya. Jadi m-nya ini sama dengan 2. Kemudian dia melalui titik 2,5, berarti kita nanti bisa masukkan ini x-nya 2 dan y-nya 5. Oke, jadi kalau 2,5 5 sama dengan m-nya dimasukkan 2 ya. 2 kali x, x-nya 2 plus a. 5 sama dengan 4 plus a. 4-nya pindah ruas ke kiri, jadi 5 min 4 sama dengan a. 1 sama dengan a. Oke, kita dapatkan nilai a, maka kita bisa tuliskan y sama dengan mx plus a ya. Ini m-nya kita masukkan, m-nya 2 kali x plus a-nya 1. Nah, jadi variabel x dan y-nya kita buat tetap ya, tidak perlu kita substitusi, sehingga kita dapat persamaannya adalah y sama dengan 2x plus 1. Maka opsi jawaban yang benar adalah D. Nomor 6, berikut ini adalah data nilai waktu T dan perpindahan S dari suatu mobil. Fungsi linier yang menunjukkan hubungan antara S dan T adalah titik-titik. Nah, ini ada beberapa data ya, kita bisa lihat. Jadi untuk T1, S-nya 30, T-nya 5, S-nya 110, T-nya 10, S-nya 210. Nah, kita masukkan ke fungsi linier ya. Fungsi liniernya kan persamaan umumnya y sama dengan x plus a. Nah, ini sedikit berbeda ya. Jadi untuk variabel x dan y-nya tidak selalu harus x dan y. Kalau ini bisa kita ganti dengan s ya. Oke, perpindahan sebagai fungsi waktu. Jadi s sama dengan mt plus a. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Nah, sekarang kita masukkan. Oke, untuk T1 S-nya 30, berarti titiknya 1,30. Nah, 5 ya, T5 S110 jadi 5,110. Kemudian T10 S-nya 210. Kita masukkan, jadi untuk 1,30, maka ini T-nya 1 ya, S-nya 30. Nah, dimasukkan ke persamaan yang ini. Oke, jadi 30 sama dengan M dikali T-nya 1 plus A. Oke, kemudian kita bisa tulis 30 sama dengan M plus A. Nah, ini kita bisa tulis sebagai persamaan 1. Kemudian titik yang kedua 5,110. Ini T-nya 5, S-nya 110. Dimasukkan 110 sama dengan M kali 5 plus A, atau 110 sama dengan 5M plus A. Persamaan kedua. Nah, sekarang kita bisa substitusikan. Substitusi persamaan, eliminasi ya, maaf salah, eliminasi maksudnya persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis 30 sama dengan M plus A, ini persamaan 1, dan persamaan kedua 110 sama dengan 5M plus A. Kemudian ini kita bisa eliminasi, kita kurangkan untuk mengeliminasi variabel A. 30 min 110 berapa? Minus 80 ya. Sama dengan M min 5M min 4M.
maka M sama dengan, ini A nya tadi habis ya, A min A 0, M nya sama dengan min 80 dibagi min 4 sama dengan 20. Jadi kita dapat M nya. Sekarang kita bisa substitusi nilai M sama dengan 20 ke salah satu persamaan. Kita coba ke persamaan 1 ya, yang ini 30 sama dengan 20 plus A. 20 pindah ruas ke kiri, jadi 30 min 20 sama dengan A. A sama dengan 30 dikurang 20, 10 ya. Maka kita dapatkan persamaan atau fungsi linearnya adalah S sama dengan tadi MT plus A ya. M nya 20 kali T plus A, A nya 10. Nah, jadi S sama dengan 20T plus 10. Opsi jawaban yang benar adalah D. Lanjut nomor 7, seorang karyawan dibayar berdasarkan waktu kerja yang dapat dituliskan sebagai fungsi linear. Jika ia mendapat gaji 95.000 untuk bekerja 5 jam dan mendapat gaji 115.000 untuk bekerja 8 jam, berapa gaji yang ia peroleh setelah bekerja selama 10 jam? Oke, ini adalah bentuk soal cerita dari fungsi linear. Kita bisa tuliskan kalau misalkan gaji orang ini itu bisa dituliskan sebagai fungsi linear ya. Jadi gajinya itu bergantung terhadap waktu. Jadi misalkan G ini gaji ya, dan T ini waktu. Oke, maka hubungan antara gaji dan waktu ini kita bisa tuliskan G fungsi linear ya, M kali T plus A. Nah, ini fungsi linearnya. Nanti kita gunakan data yang ada di soal ini untuk mencari ini gaji yang diperoleh setelah bekerja 10 jam. Oke, pertama kalau T-nya 5 ya, 5 jam, G-nya 95.000 ya. Oke, maka kita bisa masukkan ke ini persamaan G sama dengan MT plus A. Jadi G nya 95.000 sama dengan M kali T, T nya 5 plus A gini, atau 95.000 sama dengan 5M plus A. Kita tulis sebagai persamaan 1. Kemudian untuk T sama dengan 8 ya, kalau T nya 8 jam, gajinya 115.000. Oke, jadi kita bisa masukkan ke rumus ini fungsi linearnya. Gajinya 115.000 ya, G 115.000 sama dengan M kali T, T nya 8 plus A. Oke, 115.000 sama dengan 8M plus A. Kita tulis sebagai persamaan kedua. Langkah berikutnya seperti tadi, kita bisa lakukan eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 kita tulis 95.000 sama dengan 5M plus A. Kemudian persamaan kedua 115.000 sama dengan 8M plus A. Ini bisa kita kurangkan ya untuk mengeliminasi variabel A. 95.000 dikurangi 115.000 sama dengan minus 20.000 sama dengan 5M min 8M min 3M. Benar ya? Plus A min A 0 ya. Oke, jadi M nya maaf, ini ternyata soalnya
salah ya, kita ralat. Ini harusnya 155 bukan 115. Oke. Jadi ini tadi untuk T8 ya, G nya 155.000 ya. Jadi untuk bekerja selama 8 jam dia mendapat gaji 155.000. Maka ini kita ralat ya, ini 155 cara kerja. Jadi 95.000 dikurangin 155.000 sama dengan berapa ini? Min 60.000 ya, sama dengan min 5M min 8M min 3M. Kemudian A min A habis ya, 0. Nah, maka kita dapatkan M sama dengan min 60.000 per min 3 sama dengan 20.000. Oke, kemudian kita bisa substitusikan M sama dengan 20.000 ke persamaan 1. Dimasukkan 95.000 sama dengan 5 dikali 20.000 plus A. Ini dikali ya. Jadi 95.000 sama dengan 5 dikali 20.000 100.000 plus A. 100.000 pindah ruas ke kiri jadi 95.000 min 100.000 sama dengan A. Jadi A sama dengan berapa ini? Min 5.000 ya. Oke, jadi persamaannya kita tulis di atas ini ya. Persamaan garisnya atau fungsi linearnya G sama dengan MT plus A, kan yang ini ya. M nya kita dapat 20.000 tadi, jadi 20.000 dikali T plus A, hanya min 5.000. Nah pertanyaannya, kalau dia kerjanya 10 jam, jadi T nya 10, G nya berapa ya, gajinya berapa. Jadi kita tinggal masukkan, jadi G sama dengan ini ya rumusnya, fungsi linearnya ya, 20.000 kali T, T nya 10 min 5.000 sama dengan 20.000 dikali 10 200.000 dikurang 5.000 sama dengan 195.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian nomor 8, garis Y sama dengan min 2X plus 11 berpotongan tegak lurus dengan garis titik-titik. Oke, kita ingat untuk garis yang berpotongan tegak lurus ya, syaratnya apa? Berpotongan tegak lurus ya antara Y sama dengan M1X plus A dan Y sama dengan M2X plus A. Nah jadi kalau misalkan ada dua persamaan garis, Y sama dengan M1X plus A dan Y sama dengan M2X plus A, maka dia akan berpotongan tegak lurus jika M1 dikali M2 sama dengan min 1 ya. Nah sekarang ini kita sudah dapat satu persamaan garisnya, Y sama dengan min 2X plus 11. Oke, kita anggap ini sebagai min 2 nya sebagai M1 ya. Jadi min 2 ya, ini sebagai M1. Nah M2 nya kita cari nanti. Jadi min 2 dikali M2 sama dengan min 1, maka M2 sama dengan min 1 dibagi min 2 sama dengan setengah. Nah jadi gradiennya untuk
persamaan garis yang kedua itu adalah setengah. Nah, kita cari antara opsi jawaban A, B, C, D, E ini mana yang memiliki gradien atau M-nya sama dengan setengah. Nah, maka jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Di bawah ini yang bukan merupakan komponen grafik fungsi kuadrat adalah, nah ini tentunya masih ingat ya, grafik fungsi kuadrat itu ada komponen apa aja. Oke, kalau titik puncak ini jelas ada ya, titik potong ini ada di sumbu X dan sumbu Y, titik belok ini tidak ada ya, garis simetri ada, nilai ekstrim ada. Nah, jadi jawaban yang benar untuk pertanyaan yang bukan merupakan komponen fungsi grafik fungsi kuadrat adalah titik belok. Lanjut nomor 10, kurva dengan persamaan Y sama dengan 4x kuadrat min 8x plus 8 memotong sumbu Y di titik. Nah, untuk titik potong di sumbu Y, ya kita bisa tentukan yaitu di titik 0, C. Nah, dengan persamaan umum fungsi kuadrat ya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, jadi kalau di persamaan ini C nya sama dengan 8 ya. Nah, jadi titik potongnya di titik 0,8. Jadi opsi jawaban yang benar adalah A.